everyone, kali ini aku mau membahas tentang apa sih teori-teori belajar dan pembelajaran itu. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu belajar dan pembelajaran? Kalau belum tahu aku kasih tahu ya. Oke, belajar dan pembelajaran adalah dua hal yang berbeda namun kerap diartikan sebagai suatu hal yang sama atau identik. Belajar merupakan aktivitas ke arah perubahan tingkah laku, interaksi aktif untuk individu terhadap lingkungan atau pengalaman. Sedangkan pembelajaran adalah proses penjadian sistem lingkungan yang mengakibatkan terjadinya proses belajar pada diri siswa. Baik belajar maupun pembelajaran merupakan hal yang sangat penting untuk tumbuh kembang anak. Belajar pembelajaran pula dibagi menjadi 5 teori, yaitu teori deskriptif dan perspektif, 2 teori belajar behavioristik, 3 teori belajar kognitistik, 4 teori belajar humanistik, dan kelima teori belajar konstruktivistik. Oke. Di sini saya akan menjelaskan apa sih teori deskriptif dan perspektif itu. Teori belajar adalah deskriptif karena tujuan utamanya menjelaskan proses belajar. Sedangkan teori pembelajaran adalah perspektif karena tujuan utamanya menetapkan metode pembelajaran yang optimal. Adapun teori pembelajaran perspektif dimaksudkan untuk mencapai tujuan, sedangkan teori pembelajaran deskriptif dimaksudkan untuk memberikan hasil. Itulah sebabnya variabel yang diamati dalam teori-teori pembelajaran yang perspektif adalah metode yang optimal untuk mencapai tujuan. Adapun contohnya yaitu agar dapat mengingat isi bahan ajar yang dibaca secara berulang-ulang, maka bacalah isi bahan ajar ini dan membuatlah rangkumannya agar kita paham bagaimana sih cara menyampaikan materi kepada siswa-siswa. Terus yang kedua ada materi teori belajar behavioristik. Imron 1996 3-9 mengemukakan bahwa teori behavioristik belajar adalah suatu kontrol instrumental yang berasal dari lingkungan pendidik mengkondisikan sedemikian rupa sehingga pembelajar maupun belajar. Mengajar dengan demikian dilaksanakan dengan conditioning, pembiasaan, peniruan, hadiah dan hukuman sering ditawarkan dalam proses pembelajaran. Kedaulatan guru dalam belajar demikian relatif tinggi, sementara kedaulatan siswa sebaliknya relatif rendah. Teori ini juga disebut teori conditioning. Karena belajar tidaknya seseorang tergantung kepada faktor-faktor kondisional yang diberikan oleh lingkungan. Selain itu, behaviorisme sebagai teori pembelajaran dapat ditelusuri kembali oleh Aristoteles, yang artinya memori, yang berfokus pada asosiasi yang dibuat antara peristiwa seperti kilat dan guntur. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respons. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Menurut teori ini, yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan pendidik kepada pembelajar, sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan pembelajaran terhadap stimulus yang diberikan oleh pendidik tersebut. Contoh, ketika pembelajaran diberi tugas pendidik, ketika tugasnya ditambahkan, maka ia akan semakin giat belajarnya. Maka penambahan tugas belajarnya tersebut merupakan penguatan positif dalam belajar. Bila tugas-tugas dikurangi dan pengurangan ini justru meningkatkan aktivitas belajarnya, maka pengurangan tugas merupakan suatu bentuk stimulus negatif dalam belajar. Jadi, penguatan merupakan suatu bentuk stimulus yang penting diberikan atau ditambahkan atau dihilangkan untuk memungkinkan terjadi respon. Lanjut ke materi teori belajar kognitistik. Menurut penganut paham behaviorisme, belajar merupakan suatu perubahan perilaku yang dapat dilihat oleh mata dan dipengaruhi oleh adanya stimulus dan respons.
teori behavioristik sangat menekankan pada hasil belajar, yaitu perubahan tingkah laku yang dapat dilihat dan tidak begitu memperhatikan apa yang terjadi di dalam otak manusia. Hal tersebut tidak dapat dilihat. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu apa ia mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Para penganut aliran kognitif mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tidak seperti model belajar behavioristik yang mempelajari proses belajar hanya sebagai hubungan stimulus-respon. Model belajar kognitif merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perspektual. Model belajar kognitif mengatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan persepsi dan pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajar. Belajar merupakan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang tampak. Lanjut ke materi teori belajar humanistik. Proses belajar humanistik memusatkan perhatian kepada diri peserta didik sehingga menitikberatkan kepada kebebasan individu. Teori humanistik menekankan kognitif dan efektif. Memengaruhi proses kognitif adalah aspek penguasaan ilmu pengetahuan, sedangkan efektif adalah aspek sikap yang keduanya perlu dikembangkan dalam membangun individu. Belajar dianggap berhasil jika si pelajar dapat memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Hal yang penting lagi pada proses pembelajaran humanisme harus adanya motivasi yang diberikan agar peserta didik dapat terus menjalani pembelajaran dengan baik. Motivasi dapat berasal dari dalam, yaitu berasal dari diri sendiri maupun dari guru sebagai fasilitator. Lanjut ke materi teori belajar konstruktivistik. Konstruktivisme berasal dari kata construct yang artinya membangun atau menyusun. Menurut von Glassfeld, konstruktivisme merupakan salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita adalah konstruksi atau kita sendiri. Pengetahuan dibentuk oleh struktur konsepsi seseorang sewaktu berinteraksi dengan lingkungannya. Tujuan dari teori belajar ini adalah untuk menumbuhkan motivasi peserta didik, mengembangkan motivasi dan kemampuan menjadi pemikir yang mandiri atau yang tidak harus stimulus terus. Konstruktivisme merupakan teori belajar yang mencoba menjelaskan bagaimana peserta didik dapat belajar dengan memahami diri mereka sendiri. Bagian ini akan mengeksplorasi teori pembelajaran konstruktivisme dengan mendefinisikan konstruktivisme, memberikan berbagai pandangan konstruktivisme dan menggambarkan bagaimana konstruktivisme berhubungan dengan pembelajaran mandiri dan pendidikan tinggi. Jadi kesimpulannya adalah belajar pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan, mencakup isi atau pengetahuan yang disampaikan kepada peserta didik dalam merancang materi penting untuk mempertimbangkan keberagaman gaya belajar, tingkat kognitif, dan kebutuhan individual peserta didik. Proses penyampaian materi dapat ditingkatkan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip dari berbagai teori belajar seperti behaviorisme, konstruktivisme, dan teori kognitif untuk menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan bermakna. Oke, segitu saja materi dari saya. Saya Tita Sabrina Oktavianti dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 2305076018. Bye guys!